Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianisi. Saya dari kelas 4 PGSD A1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resum teori behavioristik dan teori konstruktivisme di SD beserta penerapannya. Yang pertama, teori behavioristik. Geek dan Berliner menyetuskan sebuah teori yang isinya bahwa tingkah laku adalah hasil dari sebuah pengalaman. Teori ini mempengaruhi perkembangan teori belajar dan pelaksanaannya dalam pembelajaran yang disebut teori belajar behavioristik. Teori behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan pendewasaan semata. Yang pertama, menurut Ivan Pavlov. Untuk menghasilkan teori ini, Ivan Pavlov melakukan percobaan terhadap anjing. Belajar menurut Pavlov adalah sebuah proses perubahan yang terjadi sebab adanya stimulus yang menimbulkan reaksi. Teori ini juga disebut sebagai aliran pengkondisian klasikal. Yang kedua, Skinner. Menurut Skinner, belajar merupakan hasil interaksi antara stimulus dan respon dalam suatu lingkungan yang menimbulkan sebuah perubahan tingkah laku. Berikut ini penerapan teori behavioristik di SD. Yang pertama, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menyajikan pembelajaran. Yang kelima, memberi stimulus kepada peserta didik. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu suatu teori belajar yang menekankan bahwa para siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Teori konstruktivisme menurut Pease. Pease mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Belajar merupakan proses untuk membangun penghayatan terhadap suatu materi yang disampaikan. Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan perkembangan kognitif itu sendiri merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan ketidakseimbangan dan keadaan keseimbangan. Penerapan teori konstruktivisme di SD. Proses pembelajaran yang menerapkan teori konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Penerapan pembelajaran teori konstruktivisme seperti berikut ini. Peserta didik diberi tantangan berupa permasalahan yang mungkin menarik minat mereka. Kemudian, suruh mereka memecahkan sendiri masalah tersebut tanpa dibimbing. Upayakan agar pertanyaan secara konsisten Anda tunjukkan pada peserta didik tertentu berdasarkan hasil tes yang diperoleh mereka. Apabila peserta didik menanyakan sesuatu, jawablah Anda tidak tahu jawabannya, walaupun sebenarnya Anda tahu jawabannya. Jangan pedulikan walau situasi diam di antara peserta didik berlangsung lama. Situasi diam tersebut mungkin mengindikasikan bahwa peserta didik sedang berpikir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.